kita memasuki masa raya Natal, biarlah benar-benar damai, sejahtera, dan sukacita itu boleh mengalir di dalam setiap hati kita. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita boleh mempersiapkan hati kita, roh kita, pikiran kita, untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Ya Tuhan, Yesus, Kau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Ya Tuhan, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Ku mau memujimu, ya Tuhan. ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Oh, sekali lagi Tuhan. katakan, Yesus kau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, kau sungguh Mari kita akui di hadapan Tuhan. Yesus, namamu indah. Namamu terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, Oh sungguh mari katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu. Mari kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Oh inilah setiap kami Tuhan. Inilah penyembahan setiap kami ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu
Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama bersatu hati, dilayakan untuk memasuki ruang Maha Kudus-Mu. Biarlah di dalam hati setiap kami ada roh pujian dan penyembahan. Dan dalam roh pujian dan penyembahan itu boleh benar-benar menjadikan kami menjadi pemuji dan penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari beri salam satu sama lain. Katakan, datang di dalam hadirat Tuhan, membawa pujian. Mari kita bersiap-siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Oh, sungguh Dia adalah Allah yang ajaib, yang patut kita puji, yang patut kita sembah. Biarlah segala glory, haleluya bagi-Mu Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan
bagi Tuhan Allah kita. Amin. Biarlah segala puji dan syukur kita hanya bagi Dia. Dia adalah Allah yang ajaib. Sungguh anugerahnya ajaib bagi setiap kita. Amin. Sungguh ajaib anugerah-Mu, tak terukur kasih-Mu, takkan berubah Untuk selama-lamanya. Kau berikanku harapan, masa depan di tangan-Mu. Kau bersertaku, beri kemenangan. Yesus, Kau harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan. Yesus, Kau jawaban tenangku. Oh, sungguh katakan, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Katakan sungguh ajaib anugerah-Mu. Sungguh ajaib anugerah-Mu, tak terukur kasih-Mu, takkan berubah untuk selamanya. Kau berikanku Berikanku harapan, masa depan di tangan-Mu. Kau bersertaku, beri kemenangan. Yesus, Kau harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan. Yesus, Kau jawaban tenangku. Sungguh Yesus, katakan, Yesus Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Engkaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Engkau adalah penyelamat hidup kami. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan. Yesus, Kau jawaban tenangku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Sungguh anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saudara merasakan bahwa anugerah Tuhan itu besar. Amin. Mari bersama-sama kita akui di hadapan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu hanya karena anugerah dan kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami ingin lebih lagi menyembah Engkau. Kami ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, Ya Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
layak untuk melayani Kau, melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Sungguh mari katakan besar terima kasih-Mu, oh Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah. berlimpah Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin semakin hari semakin
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, kami percaya Engkau besar. Anugerah-Mu besar sebab Engkau besar. Anugerah-Mu bagi kami ajaib karena Engkau ajaib. Maka kiranya hari ini Tuhan, Engkau nyatakan keajaiban-Mu bagi kami. Engkau memberkati jemaat-Mu hari ini. Bapa, terima kasih. Maka hari ini Tuhan, tolong kami menerima kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami mau terima sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita ajaib. Amin. Saudara percaya Tuhanmu ajaib? Dia sungguh ajaib. Beberapa waktu lalu ketika kami beberapa staf gembala berdoa bersama di pagi hari, Tuhan berkata sangat jelas di hati saya, aku ajaib. Kita punya Tuhan yang ajaib. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati. Sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang tidak terukur, disediakan Tuhan bagimu. Entah bagaimana keadaan kita saat ini, kesulitan apa yang kita hadapi, beban apa yang sedang kita tanggung, percayalah Tuhan sediakan keajaiban bagimu. Keajaiban itu sebetulnya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Bahkan semua orang suka keajaiban ya. Kalau nonton sulap, ya sukanya lihat yang amazing gitu ya. Yang paling keren apa? Pernah ada yang, siapa itu, yang nembus tembok besar di Cina. Ada yang menara Eiffel dibuat hilang gitu ya. Dulu, kalau zaman kecil saya itu dulu di TV ada. Kalau sekarang apa? Sukanya kalau nonton sulap yang keren-keren gitu ya, yang ajaib gitu ya. Keajaiban Tuhan bukan trik sulap, saudara. Dan kalau kita lihat sejak kapan sih dunia itu menantikan keajaiban yang dari Tuhan.
Saudara, ketika manusia diciptakan dalam keadaan baik, keadaan luar biasa, indah, di taman yang indah. Tetapi kemudian karena manusia berdosa, manusia kehilangan itu. Dan sejak itu sebetulnya manusia mendambakan pemulihan. Betul saudara? Di dalam Kejadian 49 kita lihat sebuah kalimat. Kejadian 49 ayat 18. Baca sama-sama. Aku menantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Siapa yang mengucapkan ini? Yang mengucapkan adalah Yakub. Dan kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia memberkati anak-anaknya. Kok tiba-tiba ngomong begini ya? Aku menantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Sebentar, Yakub ketika itu masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Sebentar lagi game over. Terus yang dia nantikan keselamatan apa ini? Seperti apa? Minta gak mati-mati. Mau umur 1000 tahun. Gak kuat saudara. Yakub sudah kewut. Sudah tua. Tetapi dia menanti-nantikan keselamatan yang dari Tuhan, sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di muka bumi. Yakub tahu bahwa akan ada keselamatan dari Tuhan yang memulihkan umat manusia. Kapan datangnya dia nggak tahu saudara. Dia hanya memahami bahwa ada janji keselamatan itu. Kapan datangnya enggak tahu. Tidak lama sesudah itu Yakub meninggal. Dia belum melihat apa yang dia nantikan. Dan dunia ini semuanya sedang menantikan itu. Semua orang menantikan keselamatan. Ada satu berita ajaib untuk kita. Bukan hanya manusia yang menanti. Ya. Tuhan pun menanti saudara. Yesaya 30 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Karena itu Ia bangkit untuk menyayangi kamu. Sebab Tuhanlah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, mungkin saudara sedang menantikan juga jawaban doa yang tidak kunjung datang. Saudara sedang menantikan kelepasan dari persoalanmu yang tidak kunjung tiba. Tuhan juga menunggu. Karena ada waktunya Tuhan. Tuhan pun menanti-nanti. Artinya apa? Tuhan pun ingin menunjukkan anugerahnya kepadamu. Tuhan pun ingin menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Luar biasa Tuhan kita. Dan penantian di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Menantikan Tuhan gak pernah sia-sia saudara. Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat ini terkenal. Kita baca ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mau tanya sekarang, siapa yang lelah? Mungkin bukan cuma badannya, lelah menghadapi kehidupan. Saudara, dunia ini sedang lelah. Dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, waduh, isinya banyak yang buruk, saudara. Bahkan saking lelahnya, ada orang-orang yang mogok, saudara. Mogok hidup. Banyak terjadi. Sudah gak usah hidup, karena sudah lelah. Dunia ini sedang kelelahan. Dan mungkin kita pun sedang lelah. Saudara, Tuhan tahu kelelahanmu. Saudara menanti-nantikan, Tuhan kapan pertolonganmu tiba? Kapan Tuhan aku mendapatkan mujizatmu? Kapan Tuhan aku butuh pertolonganmu? Dan Tuhan mau memberikan kepadamu kekuatan baru. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Hal yang pertama hari ini, jangan berhenti menantikan Tuhan. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Dan Dia sedang menyediakan rencananya yang terbaik untukmu. Jangan lelah menantikan Tuhan. Karena apa? Tuhan siap sedia bertindak bagimu. Yesaya 64 ayat 4. Mari kita baca ini dengan iman. Percaya sungguh-sungguh. Sejak dahulu kala tidak pernah terdengar. Tidak ada telinga yang mendengar. Dan tidak ada mata yang pernah melihat Allah manapun selain engkau yang apa? Yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Kita punya Allah yang siap bertindak bagimu. Percaya itu, saudara. Dan kalau Allah bertindak, saudara, siapa yang bisa melawan? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ini yang mau Tuhan katakan buat kita hari ini. Kita sudah memasuki penghujung tahun. Sudah di bulan terakhir. Mungkin ada yang sudah merasa, aduh setahun ini kok capek aku ya, kok berat ya. Tuhan siap bertindak bagimu. Dan Tuhan sudah membuktikan dengan sebuah tindakan yang paling besar. Sebuah tindakan ajaib dari Tuhan. Dunia menantikan keselamatan dari Tuhan. Maka Tuhan bertindak. Itulah Natal. Yesus lahir. Natal itu ajaib, saudara. Lahirnya Sang Juru Selamat yang ditunggu beribu tahun akhirnya datang. Bagaimana tidak ajaib? Dia Allah menjadi manusia. Ajaib atau tidak? Ajaib. Susah dimengerti, susah diterima akal. Tapi itu dikerjakan Tuhan bagimu. Lahir dari rahim seorang perawan. Ajaib atau tidak?
Ajaib saudara. Mustahil atau tidak? Mustahil atau tidak? Hah? Mustahil ya? Tapi firman Tuhan berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ketika Maria mendengar berita dari malaikat, engkau akan mengandung seorang anak. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Maria berkata, bagaimana mungkin? Menikah aja belum. Malaikat menjawab, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya mau katakan buat saudara, bagimu juga, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan pada dirimu sendiri saudara, bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Tanamkan ini di hatimu, tanamkan ini di pikiranmu. Maka iman itu akan berbuah keajaiban. Tapi kadang kita berpikir ya, kok lama Tuhan? Kok enggak cepat-cepat sih Tuhan menolong? Waktunya Tuhan itu kapan? Kita maunya cepat-cepat kan ya? Coba bayangin saudara kelaparan lalu beli rujak. Terus yang jual rujak bilang gini, oh maaf sebentar kacangnya tadi ketinggalan di pasar. Dia kembali ke pasar dulu. Terus sebentar ya saya goreng dulu. Kacangnya sudah digoreng. Wah ini tinggal ngulek ini. Oke. Mulai dia ngulek. Gedang kluthuk durung dipetik. Pisang kluthuknya belum dipetik. Tahu ya rujak kan ada pisangnya itu ya. Masih di pohon. Sebentar saya petik dulu. Gimana rasanya saudara? Pindah aja ke warung lain. Gitu ya. Perut sudah keroncongan. Belum lagi nanti bilang jingurnya masih di kepalanya sapi. Kapan selesainya gitu ya. Tapi saudara, kalau kita menantikan Tuhan, sabar ya. Kalau kita menantikan Tuhan, jangan buru-buru pindah ke warung sebelah saudara. Kita perlu latihan menyambut keajaiban yang Tuhan sediakan. Kita belajar menyambut keajaiban Tuhan dari Maria. Ya. Ketika Maria mendengar perkataan malaikat itu, kata Maria apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku ini hamba Tuhan. Saudara setuju? Saudara bersedia berkata kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Saudara bersedia? Karena seringkali kita membalikkan posisi. Kita ngotot, Tuhan sekarang Tuhan. Bahkan pernah lo ada. Kalau aku gak ditolong sekarang sudah aku pindah saja. Aku cari Tuhan yang lain. Ada yang pernah berkata begitu. Tapi kita harus belajar berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan tahu gak kita kesulitan? Dia tahu.
Apakah Tuhan tahu kita butuh pertolongan? Dia tahu. Bahkan mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, pasti. Tuhan itu lebih mengerti apa yang sesungguhnya kita perlukan. Betul enggak? Tuhan tahu segala kesulitan kita. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Dan sering kita berkata, Tuhan, kok pertolonganmu belum datang? Tuhan, kok pertolonganmu tidak seperti yang kuharapkan? Saudara, belajarlah percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Karena apa? Saya katakan saudara, Tuhan lebih peduli kepada dirimu daripada situasimu. Apa maksudnya? Coba perhatikan ketika Tuhan Yesus bersama para murid berlayar di tengah danau, di malam hari yang gelap, datanglah badai. Enak enggak badai? Pernah ngerasakan mabuk di laut? Enggak enak ya. Apalagi ini badai, kapalnya goyang-goyang, airnya masuk ke kapal. Kapalnya bukan kapal besar saudara, kapal nelayan. Ya mirip seperti yang digambar itu. Kalau hujan, badai, goyang-goyang, basah enggak? Basah. Enak enggak? Enggak. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Tuhan Yesus ngapain? Tidur. Di tengah badai, Tuhan Yesus tidur. Mari kita perhatikan kondisinya ya. Seringkali orang salah paham dengan peristiwa ini. Murid-murid mengemudikan perahu di tengah badai. Tuhan Yesus tidur di mana? Di buritan, itu di belakang. Ya, oke. Seringkali terus orang bilang, salahnya Tuhan ditaruh di belakang enggak di depan. Loh, sebentar. Yang pelaut siapa? Para muridnya Tuhan Yesus, beberapa dari mereka adalah nelayan. Tentu mereka yang mengemudikan kapal. Betul enggak? Masuk akal? Kalau murid-muridnya Tuhan Yesus ini nelayan, mereka biasa melaut ya. Dan ada Tuhan Yesus yang adalah gurunya mereka. Mungkin enggak Petrus, Andreas berkata kepada Tuhan Yesus begini, Guru, ini perahunya tolong dikemudikan ya. Silakan pegang kemudinya. Mungkin enggak itu terjadi? Enggak lah, enggak sopan kan? Para murid, mereka lah yang mengendalikan perahu otomatis. Tuhan Yesus, ya santai aja. Tinggal naik, betul enggak? Oh, dia yang dihormati. Nah, tapi kok Tuhan Yesus tidur di tengah badai ya? Tuhan Yesus kok sepertinya tidak bertindak ketika murid-muridnya sedang kebingungan dengan badai. Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus kebasahan apa enggak kira-kira? Basah. Goyang-goyang enggak? Goyang lah pasti. Tapi Tuhan Yesus tidur. Artinya apa? Saudara, badai itu buat Tuhan Yesus enggak masalah. Persoalan kita, seberat apapun, bagi Tuhan Yesus itu bukan persoalan. Tetapi yang penting, kita ini loh, murid-muridnya ini bagaimana?
Waktu murid-murid akhirnya membangunkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menenangkan badai, kemudian Tuhan Yesus ngomong apa ke murid-muridnya? Kok gak percaya sih? Di mana imanmu? Artinya apa? Saudara, seumpama itu murid-murid tenang saja, walaupun ada badai, perahunya sampai ke seberang apa enggak kira-kira? Sampai saudara. Pasti sampai. Karena Tuhan Yesus mau nyebrang. Enggak mungkin enggak nyampe. Kemungkinan yang pertama itu. Walaupun badai tapi perahunya nyampe. Ajaib enggak itu? Ajaib loh itu. Cuman mungkin sampai di seberang kemudian murid-muridnya pada geliang, mabuk. Aduh, mungkin terus murid-muridnya berkata, Tuhan Yesus kalau bisa jangan gini lagi dong. Nggak usah pakai badai, kenapa sih? Ya tapi tetap saja nyampe kan. Itu bentuk pertolongan Tuhan gak sih? Itu bentuk pertolongan Tuhan juga. Kemungkinan yang kedua, murid-murid yang bertindak terhadap badai itu. Murid-murid yang berkata kepada badai, hei badai tenang. Mujizat pasti terjadi. Betul? Itu keajaiban juga. Yang seperti apa yang kita alami, Tuhan yang tahu. Tuhan yang menentukan, bukan kita. Tetapi yang paling penting, Tuhan mau iman kita bertumbuh melewati badai. Itu saudara. Ya. Saya pun mengalami seperti itu. Ya kita semua saya rasa mengalami ya. Masalah itu dalam hidup mana ada habisnya sih? Selama kita hidup ada masalah saudara. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh, makin kuat. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Karena Tuhan ingin menyatakan keajaibannya bagimu. Maka mari kita belajar ya, menantikan keajaiban Tuhan dengan iman. Dan siap-siap menyambut keajaiban itu dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, serahkan pada Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sungguh kuasanya besar buat kita saudara. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bisa lagu ini? Mari nyanyikan. Kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita. Bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi.
Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Saudara percaya sungguh-sungguh sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan mau menyediakan keajaibannya bagimu. Saudara yang sedang menghadapi beban berat, engkau sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan sediakan pertolongan bagimu. Saudara yang sedang menantikan keajaiban Tuhan itu, mari angkat tanganmu. Tuhan mau memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sesuai firman-Mu, biar terjadi tangan-tangan yang terangkat ini. Tuhan, Engkau berkati. Nyatakan Tuhan keajaiban-Mu dalam kehidupan mereka. Setiap persoalan, Tuhan Kau sediakan jalan keluar. Untuk segala persoalan Tuhan Kau berikan mereka kekuatan untuk melewatinya. Kemenangan Kau sediakan. Bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atasmu. Karena Tuhanmu adalah Tuhan penyembuh. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan melihat keajaiban-Mu dan kami akan menyaksikannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang putus asa Tuhan berikan kekuatan baru hari ini. Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima keajaiban-Mu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diingatkan kembali. Darah Yesus tercurah di Kalvari untuk mengampuni kita. Tubuhnya dibelah. Untuk menjadi makanan kita. Haleluya. Mari silakan para pelayan.
Tuhan Yesus mengambil roti, diucapnya syukur, lalu dipecah-pecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Setelah makan, dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang tercurah untuk pengampunan dosamu. Mari silakan dibagikan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ucapan syukur. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Makanlah.
Angkat tinggi anggurmu. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Minumlah. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita kembali dikuatkan. Kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang ajaib. Amin. Amin. Mari kita katakan satu sama lain. Mari nantikan Tuhan yang ajaib. Amin. Karena berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena tidak akan pernah sia-sia ketika kita menanti-nantikan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib. Inilah persembahan syukur kami, rasa syukur dan hormat kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengkuduskan persembahan kami, biarlah Engkau berkenan, dan biarlah persembahan ini belum menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhan
bersama-sama, kita saling mendoakan dan kita akan mendoakan bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu yang lalu dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Nanti Kak Ade akan berdoa bagi yang berulang tahun sebelumnya. Bagi yang berulang tahun yang ada di tempat ini, saya undang untuk boleh bangkit berdiri dan yang ada di rumah-rumah boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan yang lalu sampai hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang ajaib bagi mereka. Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang mereka lakukan, pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Studi mereka juga Tuhan buat berhasil. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib buat mereka. Terima kasih Bapak, kami juga membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, Engkau ada di tengah-tengah mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, apapun yang dilakukannya juga Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan yang ajaib juga ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat saudara-saudara kami semua yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita sudah melaksanakan medical check up kemarin pada hari Sabtu. Dan puji Tuhan banyak orang yang datang dan mereka bersuka cita. Dan ada ceritanya ya. Ada yang bilang gini, yang ditanyai, ada salah satu di antara kita yang bertanya kepada mereka, gimana medical check up-nya? Oh luar biasa, kita kasih makan soto. Kamu bayar berapa? Gratis loh katanya. Wah luar biasa, IRC berbagi kasih dengan mereka ya. Puji Tuhan, jadi setiap mereka bersuka cita. Inilah yang kita harus terus bagikan kepada banyak orang. Kasih kita dilihat. Bukan hanya kasih di mulut ya, tetapi kasih yang dinyatakan dengan tindakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu terakhir untuk semua acara gereja kita. Dan kita akan fokus di ibadah Natal ya dan perayaan Natal. Sebagai salah satu anggota panitia di bagian penjangkauan, saya mengajak jemaat untuk berdoa untuk satu orang yang saudara mau bawa di Natal tahun ini. Siapa yang saudara mau bawa? Adakah di antara keluargamu? Adakah di antara teman-temanmu yang mereka belum mengenal Tuhan Yesus? Ataupun mereka sudah kenal Tuhan Yesus tapi mereka biasa-biasa saja? Ajaklah mereka. Biarlah ada pertemuan antara pribadi mereka dengan Tuhan Yesus yang ajaib itu. Ya. Lalu yang berikutnya pada hari Rabu. Pada hari Rabu akan ada acara besar di kota ini yang diselenggarakan oleh GBI bersama dengan beberapa lembaga gereja di kota ini. Silakan Kak Yesi. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Ya, saya lanjut dulu ya dengan penjangkauan yang tadi. Saudara, kalau kita menjangkau seseorang itu jangan pakai kekuatan kita. Ya, mari kita pakai kekuatannya Tuhan. Karena itu kita doakan mereka ya. Nama misalnya saya rindu membawa si A untuk datang kepada Tuhan. Saya akan doakan dia mulai hari ini. Tuhan, biarlah anugerah keselamatan diberikan bagi si A. Tuhan, aku rindu membawa dia
datang kepadamu pada hari Natal tahun ini. Tolong Tuhan supaya hatinya dilembutkan oleh Tuhan dan dia mau datang. Seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah mengajak orang, wangele luar biasa. Saya sudah doa tapi enggak datang-datang juga. Akhirnya apa yang terjadi? Doa saya itu tidak dijawab ke sini, dijawab di sana. Enggak masalah. Satu hal yang pasti, Tuhan Yesus sudah berkarya di dalam hidupnya. Kerinduan hati kita adalah orang itu diselamatkan, ya. Akhirnya saat ini dia sudah berada di Jember dan dia boleh melayani Tuhan juga di sana. Enggak masalah. Yang penting adalah punya niat hati yang tulus untuk kita mengajak orang lain datang kepada Tuhan. Iya, baiklah. Mungkin yang hari Kamis dulu Kak Yesi. Tanggal 5 ya, di tempat ini kita akan ada Bible study on site ya. Dengan siapa Kak Deni? Pak Gigih ya, Gigih Pramuda. Dia adalah seorang yang dipakai Tuhan juga tentunya. Dan dia akan bicara tentang ini kepada kita ya. Sang Putra Allah yang lahir. Gimana sih itu ya? Bagaimana dan bagaimananya kita akan bersama-sama mendengar. Karena itu Bapak Ibu saya ajak kita ayo bareng-bareng kita di sini. Supaya kita itu punya iman itu yang mantap gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar oh aku ini orang Kristen. Tapi gak ngerti asal usulnya. Piye gitu ya. Ayo sama-sama mumpung ini ada pakarnya gitu ya. Ada pakarnya. Kita sama-sama rame-rame bawa teman-teman datang ke tempat ini pada pukul 18.30 ya. 18.30 tanggal 5 itu memang pas di hari Kamis ya. Hari Kamis itu adalah hari Bible studinya kita ya. Jadi kita mau belajar sama-sama dengan Bapak Gigih Pramuda ya. Dia dari Gereja Ortodoks ya, teologos di Gereja Ortodoks ya. Kita semua sama-sama, ayo pastikan dirimu ya untuk kita boleh hadir sama-sama di tempat ini. Dan ini adalah Bible study terakhir ya di tahun ini. Kita akan ketemu lagi di tahun depan nanti ya. Oke, sudah Kakak? Oke, baik. Terima kasih. Ini yang tanggal 4 hari Rabu. Ya, acara kita bersama dengan seluruh gereja di Kota Malang. Silakan Kak. Tema Kasih yang Tidak Terbatas diadakan pada hari Rabu 4 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Geraha Cakrawala, Universitas Negeri Malang. Ajaklah seluruh saudara dan teman-teman untuk bersukacita dan bergembira, sebab seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, undangan ini untuk semua, jadi bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan ya. Sekali lagi jam 5 tanggal 4 Desember hari Rabu di Geraha Cakrawala. Acara akan dimulai dengan makan bersama, lalu nanti akan dilanjutkan oleh panitia dari NDC Mission Jakarta bekerja sama dengan Godvindo juga ya. Dan nanti akan dimeriahkan oleh anak-anak kita dari Kalam Kudus ya. Ayo kita rame-rame datang ke sana. Kota Malang diberkati ya, haleluya. Nah Bapak Ibu, untuk ini nanti sorry ya gak ada antar jemput. Jadi kita datang sendiri pulang sendiri ya. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Haleluya. Dan yang terakhir dari saya, kita sudah masuk hari ini di Minggu Adventus yang pertama. Kita sudah lihat ada di depan kita ada lilin yang sudah menyala ya. Nah kita akan mempersiapkan diri kita. Dan jangan lupa ini pun adalah bulan terakhir loh di tahun ini. Tahu kan ya bulan terakhir ya, Desember ya. Desember ceria, Desember bahagia, Desember forever apalah gitu ya. Tetapi yang jelas satu hal, tahun ini akan segera berakhir.
Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang terutama adalah hidup kita seutuhnya. Tetapi kita juga mau memberikan berupa mungkin uang atau apa sajalah. Saudara boleh masukkan di dalam amplop seperti ini. Ini masih amplop persembahan Natal. Tapi nanti saudara akan dapatkan amplop persembahan syukur tahunan. Siapkan dengan baik, doakan, lalu saudara bawa pada tanggal 25 Desember nanti. Dan ini rangkaian acara Natal kita di sepanjang bulan Desember. Ya, tanggal 24 dan 25. Lalu tanggal 31 dan tanggal 1. Pastikan dirimu hadir ya. Ini saja pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita semua berbangkit berdiri, kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semuanya. Mari kita katakan bersamamu Bapa. Kiranya kasih karunia dan berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu hari ini selama-lamanya. Amin. Amin. Glory, haleluya. Hanya bagi Dia Allah yang ajaib. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.